Hai Sobat Kalbemed, bersama saya Dr. Allen. Pernah nggak kamu dengar di media sosial atau di media lain, kalau ada orang yang bilang kalau orang kena diabetes tuh nggak usah dipikirin lah, bukan masalah yang besar. Atau ada juga yang bilang, kalau udah kena diabetes, nggak boleh makan yang manis-manis. Nanti bisa ketergantungan pakai insulin seumur hidup. Terus ada juga yang bilang, coba deh pakai kayu manis, dijamin caspleng, diabetesnya bisa hilang. Nah, sebenarnya jadi kepikiran ya sih, diabetes ini itu apa? Bisa sembuh nggak? Dan apa bisa untuk stop minum obat yang diberikan oleh dokter? Nah, di video ini kita akan bahas pernyataan di atas satu persatu. Daripada makin penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Diabetes yang dibiarkan begitu saja dapat menyebabkan komplikasi yang serius dan berisiko untuk terjadinya kematian. Komplikasi ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, maupun amputasi tungkai bawah. Hal ini tentunya akan menurunkan kualitas hidup. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga pola hidup yang sehat, minum obat, dan mengikuti anjuran dari dokter untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Penyandang diabetes memang harus mengurangi segala asupan yang bersifat manis. Namun, penyandang diabetes dengan kadar gula yang terkontrol, baik melalui pola hidup yang sehat ataupun dengan bantuan obat dari dokter, tetap boleh kok untuk mencicipi sedikit makanan yang manis, seperti permen, coklat, es krim, ataupun aneka kue, bila memang ada acara istimewa tertentu. Tapi ingat ya, porsinya hanya sedikit saja. Lalu bagaimana kalau nasi putih untuk penyandang diabetes ini? Penyandang diabetes juga sebenarnya boleh saja mengonsumsi nasi putih. Namun, sebaiknya dibatasi karena kandungan karbohidratnya ini sangat tinggi. Jadi, kita harus tetap menerapkan pola makan yang sehat, yaitu makan yang mengandung banyak biji-bijian, sayuran, dan buah. Di antara kita mungkin pernah mendengar informasi mengenai khasiat kayu manis untuk menurunkan kadar gula pada penyandang diabetes. Berdasarkan sebuah studi yang meneliti penggunaan kayu manis yang dilakukan selama 4-18 minggu pada 543 penyandang diabetes, ternyata kayu manis memang dapat menurunkan kadar HbA1c. Namun, penurunannya ini sayang tidak dianggap bermakna atau tidak dianggap signifikan. Tapi kayu manis ini masih memiliki manfaat yang lain, yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol total, yang tentunya ini tetap memiliki manfaat pada penyandang diabetes. Lalu bagaimana dengan bahan lain yang ada di Indonesia, seperti genjer atau daun ceri? Sejauh ini juga belum ada studi yang mendukung penggunaan herbal tersebut untuk mengobati diabetes, sehingga kebenarannya pun juga belum terbukti ya. Umumnya, dokter akan memberikan obat minum sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan insulin kepada penyandang diabetes. Tentunya terdapat berbagai alasan sebelum dokter akhirnya menentukan bahwa penyandang diabetes tersebut harus menggunakan insulin. Namun, penggunaan insulin ini ternyata tidak bersifat permanen. Bila penyandang dapat memiliki kadar gula yang terkontrol, maka penggunaan insulin dapat dihentikan sesuai dengan pertimbangan dari dokter yang merawat. Hingga saat ini, penyandang diabetes tidak bisa dinyatakan sembuh total dari diabetes. Namun, tetap dapat mengalami remisi diabetes. Apa itu remisi diabetes? Jadi, Asosiasi Diabetes di Amerika atau ADA ini menyatakan kalau remisi diabetes merupakan penyandang yang memiliki gula darah yang terkontrol dengan nilai laboratorium HbA1c itu di bawah 6,5%. Dan ini harus terjadi selama lebih dari 3 bulan setelah menghentikan obat dari antidiabetes. Nah, setelah remisi, itu diabetes bisa balik lagi nggak sih? Tentu saja bisa. Tapi kira-kira berapa lama ya ini bisa balik lagi? Coba deh ya, Sobat Kalbemed boleh tulis komentar di bawah kira-kira berapa bulan nih atau berapa tahun nih menurut Sobat Kalbemed. Nah, jadi apa yang kira-kira perlu dilakukan kalau bila
para penyandang ini sudah mencapai remisi dari diabetes, tentu saja tetap jaga pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, dan tetap melakukan pengecekan kadar gula secara rutin. Hal ini merupakan hal yang penting untuk memastikan kadar gula ini dapat terpantau dengan baik. Tentu saja bisa, namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Semua penyandang yang bisa melakukan gaya hidup sehat dengan menjaga makanan, olahraga yang teratur, serta memiliki kondisi gula darah yang terkontrol, sangat mungkin untuk mengurangi jumlah obat yang dikonsumsi atau bahkan tidak perlu mengonsumsi obat sama sekali. Kenyataannya, hal ini agak sulit untuk terwujud ya, kalau godaan untuk ngemil, makan, dan malas olahraganya itu nggak bisa dilawan. Jangan lupa, semua pertimbangan ini wajib atas anjuran dokter. Kita tidak boleh mengubah dosis ataupun waktu pemberian obat tanpa sepengetahuan dokter, karena hal ini berpotensi untuk meningkatkan kadar gula darah yang ujung-ujungnya nih akan berakhir pada komplikasi yang akan semakin memburuk atau bahkan bisa saja ini mengancam jiwa. Sekian dulu video ini, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat KLBMed mengenai diabetes ya. Kalau masih ada pertanyaan lain seputar diabetes yang masih belum terjawab di video ini, boleh juga tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel YouTube KLBMed. Ikuti terus untuk mendapatkan informasi yang terupdate tentang kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam KLBMed.